Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang kepemimpinan efektif dari korporasi hingga nirlaba. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Putri Tama dengan NIM J1S1222048, dosen pengajar Ibu Dr. Sri Rosita SEMM, Universitas Jambi. Nah, materi kepemimpinan efektif dari korporasi hingga nirlaba. Kepemimpinan adalah kunci sukses organisasi di sebuah sektor. Presentasi ini akan menjelajahi dinamika kepemimpinan di tempat kerja dan organisasi nirlaba. Tujuannya adalah menciptakan dampak signifikan melalui visi dan strategi. Apa itu kepemimpinan efektif? Yaitu menginspirasi tim, kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim menuju tujuan bersama. Kemudian membangun visi bersama dan merumuskan strategi yang jelas. Kemudian mencapai tujuan melalui pengambilan keputusan yang kuat dan terarah. Kemudian meningkatkan kinerja tim hingga 25-30% pada pemimpin yang efektif. Kepemimpinan di lingkungan korporat. Yang pertama, fokus utama, yaitu profitabilitas, pertumbuhan pasar, dan nilai pemegang saham adalah prioritas utama. Kemudian indikator kinerja utama atau KPI, yaitu peningkatan pendapatan 15% dan retensi karyawan 90% menjadi metrik kunci. Contoh, mendorong inovasi produk baru yang meningkatkan pangsa pasar hingga 5%. Kemudian tantangan, menghadapi persaingan ketat, perubahan pasar yang cepat, dan tekanan investor. Studi kasusnya, transformasi perusahaan XYZ, 30% peningkatan ROI, yaitu CEO berhasil meningkatkan ROI sebesar 30% dalam 2 tahun. Kemudian 20% penurunan turnover. Implementasi program pengembangan karyawan mengurangi turnover 20%, dan 3 produk baru, yaitu meluncurkan 3 produk baru yang menyumbang 40% pendapatan. Kemudian 15% pengurangan biaya, yaitu restrukturisasi organisasi mengurangi biaya operasional 15%. Kepemimpinan dalam organisasi nirlaba. Yang pertama, fokus utama. Kepemimpinan dalam organisasi nirlaba. Yang pertama, fokus utama, yaitu pemenuhan misi, dampak sosial, dan keberlanjutan adalah inti tujuan. Yang kedua, ada indikator dampak, yaitu menjangkau 10.000 lebih penerima manfaat dan retensi donor 75%. Dan kemudian ada contoh, yaitu menggalang dana 1 juta US dollar untuk program pendidikan anak yang berkelanjutan. Kemudian tantangan, keterbatasan dana, pengelolaan relawan, dan mengukur dampak sosial yang nyata. Studi kasus Yayasan Peduli Sesama. Yang pertama, akses pendidikan. Pendidikan yayasan meningkatkan akses pendidikan bagi 5.000 anak. Yang kedua, jaringan relawan, yaitu membangun jaringan 150 relawan aktif, meningkatkan jangkauan program 2 kali. Dan yang ketiga, pendanaan internasional, yaitu berhasil meraih pendanaan hibah internasional sebesar 500.000 US dollar. Dan keempat, kemitraan strategi
membentuk kemitraan strategi dengan 10 lebih komunitas lokal. Perbandingan kesamaan dan perbedaan. Fokus tujuan, yang pertama ada struktur organisasi, dan kedua ada pengukuran sukses dan sumber daya utama. Untuk di laba, yang pertama ada hierarkis, yang kedua ROI, yang ketiga modal investasi. Untuk di dampak sosial, yang pertama ada kolaboratif atau partisipatif, yang kedua jumlah penerimaan manfaat, kemudian donasi atau hibah. Meskipun ada perbedaan, kesamaan antara kepemimpinan korporat dan nirlaba meliputi visi, pembangunan tim, komunikasi, dan etika. Kesimpulan, fondasi kepemimpinan adaptif. Yang pertama, visi yang jelas, yaitu menetapkan arah yang terang dan dapat dimengerti semua. Yang kedua, integritas tinggi, yaitu membangun kepercayaan melalui kejujuran dan etika yang kuat. Yang ketiga, ada empati, yaitu memahami dan merasakan perspektif anggota tim dan pemangku kepentingan. Yang terakhir, ada komunikasi yang efektif, yaitu menyampaikan pesan dengan jelas, terbuka, dan mendengarkan aktif. Nah, kepemimpinan efektif bersifat universal namun adaptif terhadap konteks yang berbeda. Investasi dalam pengembangan kepemimpinan menghasilkan dampak signifikan. Pemimpin masa depan akan mampu menyampaikan tujuan bisnis dan sosial secara harmonis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.